Siapa sangka, di tengah pesta ulang tahun anak ondel-ondel yang ketujuh, suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada satu sosok, Ustadzah ondel-ondel, berdiri anggun di atas panggung kecil, sambil menggenggam mikrofon. Bukan untuk hiburan biasa, tapi untuk menyampaikan pesan yang sangat dalam. Dan yang hadir, semuanya tertunduk haru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel kami yang penuh warna, budaya, dan inspirasi Islami. Hari ini, kita akan menyaksikan momen langka dan menyentuh hati yang terjadi di sebuah acara ulang tahun, bukan sembarang acara. Karena kali ini ada Ustadzah ondel-ondel yang menyampaikan ceramah hadits tentang sholat. Yuk kita simak bersama-sama. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini kalau kalian merasa terinspirasi, subscribe channel kami biar nggak ketinggalan cerita unik lainnya, dan komen juga ya kalau menurut kalian ondel-ondel bisa jadi sarana dakwah yang keren banget. Tulis juga sholawat terbaikmu di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa kasih tahu kami, kalian nonton dari mana nih? Yuk isi kolom komentar dengan nama daerah kalian, biar kita bisa saling kenal dan saling doain. Kilauan. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta yang masih memegang erat tradisi Betawi, suasana pagi itu terasa lebih meriah dari biasanya. Jalanan yang biasanya sepi di akhir pekan kini, dipenuhi warna-warni bendera kecil yang digantungkan melintang dari tiang listrik ke pohon mangga tua, yang sudah puluhan tahun berdiri di pojokan. Warga sekitar berbondong-bondong datang, sebagian besar mengenakan pakaian khas Betawi seperti baju sadariah dan kebaya encim, lengkap dengan selendang dan kopiah. Di tengah halaman rumah Pak Darman, seorang seniman ondel-ondel yang sudah 3 generasi menjaga warisan budaya leluhurnya, tampak panggung kecil terbuat dari triplek, dihiasi kertas krep merah putih dan ornamen ondel-ondel mini yang lucu. Hari itu, anak bungsunya yang juga bagian dari komunitas seni ondel-ondel, merayakan ulang tahun yang ke-7. Anak itu dikenal dengan nama panggilan, Jali Kecil, karena sering ikut mengamen bersama ayahnya dalam kostum ondel-ondel berukuran mini. Wajahnya yang ceria, senyum polosnya yang menular, dan gayanya menari sambil menabuh gendang kecil di dadanya membuat banyak orang jatuh hati. Sejak kecil, Jali Kecil memang sudah akrab dengan panggung, musik tradisional, dan kehidupan jalanan. Namun, ulang tahunnya kali ini berbeda. Bukan hanya karena ada kue ulang tahun berbentuk ondel-ondel besar lengkap dengan hiasan lilin angka 7 di atasnya, tetapi karena Pak Darman memutuskan untuk menghadirkan sesuatu yang lebih dari sekadar pesta. Sebuah pesan moral dan dakwah yang dikemas dalam cara yang tidak biasa. Pagi itu, setelah acara pemotongan tumpeng dan pembagian nasi kuning kepada para tamu, terdengar suara tanjidor yang khas mengiringi kemunculan 2 ondel-ondel raksasa dari ujung jalan. Warga bersorak riang. Anak-anak langsung berhamburan ke arah suara musik, menari-nari tanpa beban. Tapi yang menarik perhatian bukan hanya irama musiknya, melainkan penampilan salah satu ondel-ondel yang tampil tidak seperti biasanya. Kalau biasanya ondel-ondel perempuan hanya menggunakan kain dan sanggul merah besar di kepalanya, kali ini ondel-ondel itu mengenakan kerudung putih bersih yang menutupi rambutnya. Wajahnya yang biasanya digambarkan dengan riasan tebal, kini tampak lebih lembut. Tangan kirinya menggenggam kitab kecil, sementara tangan kanannya membawa mikrofon. Para tamu mulai saling berbisik. Loh, itu ondel-ondel beneran? Atau orang? Kayak Ustadzah ya? Tanya seorang ibu sambil menepuk bahu temannya. Dan benar saja, ondel-ondel itu bukan hanya simbol budaya, tapi juga datang membawa dakwah. Sosok itu dikenal sebagai Ustadzah ondel-ondel, tokoh unik yang muncul dari ide kreatif komunitas Betawi Muda Berkarya, sebuah kelompok yang ingin menggabungkan seni tradisional dengan pesan-pesan agama Islam. Di balik kostum ondel-ondel tersebut, adalah seorang perempuan muda bernama Ustadzah Salwa, alumni pondok pesantren di Depok yang punya misi untuk berdakwah dengan pendekatan budaya. Ia percaya bahwa dakwah tidak harus selalu di masjid atau mimbar formal, tapi bisa juga lewat jalanan, pentas seni, bahkan ulang tahun anak-anak. Dan hari itu, dia membuktikannya. Ketika Ustadzah ondel-ondel naik ke atas panggung kecil di halaman rumah Pak Darman, suara tanjidor perlahan diredam. Anak-anak yang tadinya berlarian langsung duduk di atas tikar sambil memegang balon warna-warni. Orang tua mereka ikut duduk di belakang, sebagian berdiri sambil merekam dengan ponsel. Udara yang semula ramai berubah menjadi hening, seperti memberi ruang bagi pesan penting yang akan disampaikan. Tak ada pengeras suara mewah,
Hanya satu mikrofon kecil dan dua speaker jadul yang disambungkan ke genset kecil. Tapi justru dari kesederhanaan itulah muncul kekuatan. Karena ketika suara lembut Ustadzah Ondel-Ondel mulai terdengar, semua mata dan telinga tertuju padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, ayah bunda, dan tetangga yang saya cintai karena Allah. Sapa Ustadzah Ondel-Ondel dengan nada ramah. Ia membuka ceramahnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengajak semua yang hadir untuk bersyukur karena masih diberi umur, kesehatan, dan kebersamaan. Hari ini kita tidak hanya merayakan ulang tahun Jali kecil, tapi juga merayakan betapa pentingnya usia 7 tahun dalam Islam. Lanjutnya, wajah-wajah para tamu mulai serius. Anak-anak mulai diam, sebagian malah merapat ke orang tuanya. Usia 7 tahun adalah usia emas untuk menanamkan kebiasaan baik. Termasuk yang paling utama adalah sholat, katanya sambil tersenyum. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan kitab kecil dari balik jubahnya dan membaca sebuah hadits. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun, dan jika mereka tidak melakukannya, maka peringatkan mereka di usia 10 tahun. Abu Daud. Beberapa orang tua terlihat mengangguk-angguk. Sebagian lainnya tampak termenung. Ustadzah Ondel-Ondel lalu menjelaskan hadits itu dengan bahasa sederhana, menggunakan contoh sehari-hari. Ia berkata bahwa mengajari anak sholat bukan hanya dengan menyuruh, tapi juga dengan memberi contoh. Anak itu peniru ulung. Kalau kita sholat tepat waktu, mereka juga akan meniru. Kalau kita senyum pas sholat, mereka juga akan merasa bahwa sholat itu menyenangkan. Jelasnya sambil menatap anak-anak yang tampak terpaku. Semakin lama ceramah itu berlangsung, semakin terasa bahwa ini bukan sekadar acara ulang tahun biasa. Ini adalah momentum dakwah yang menyentuh hati banyak orang, terutama para orang tua. Salah satu ibu terlihat menyeka air matanya diam-diam, sementara seorang ayah menggenggam tangan anak lelakinya erat-erat. Di barisan anak-anak, Jali kecil tampak tersenyum bangga. Ulang tahunnya kali ini bukan hanya tentang tiup lilin dan makan kue, tapi juga tentang mengenal Islam lebih dalam. Dan semua itu terjadi berkat kehadiran sosok unik, Ustadzah Ondel-Ondel, dakwah berkostum budaya, yang membuktikan bahwa pesan agama bisa sampai ke hati siapa saja, tanpa harus kehilangan identitas budaya. Ceramah Ustadzah Ondel-Ondel terus berlanjut dengan suasana yang semakin menyentuh hati. Ia berdiri kokoh di panggung kecil yang sederhana, namun pesannya terasa begitu besar dan dalam. Ustadzah Ondel-Ondel tidak hanya membaca hadits, tapi juga mengaitkannya dengan kehidupan nyata di sekitar kampung. Ia mengajak para orang tua yang hadir untuk introspeksi, merenung sejenak tentang peran mereka dalam mendidik anak-anak. Anak-anak adalah amanah dari Allah. Kalau kita tidak ajarkan sholat sejak dini, nanti siapa lagi yang akan memimpin syaf di masa depan? Ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Kalimat itu menghujam hati. Sebagian besar orang tua di acara itu hanyut dalam suasana haru, mengangguk-angguk sambil mengelus kepala anak-anak mereka. Dalam ceramahnya, Ustadzah Ondel-Ondel juga menyampaikan bahwa usia 7 tahun bukan hanya angka, tapi titik awal pembentukan karakter anak. Ia bercerita tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak dengan kelembutan dan keteladanan. Ia menyebut bagaimana Rasulullah tidak pernah memarahi anak-anak tanpa sebab, melainkan selalu menasihati dengan hikmah. Sholat bukan cuma rutinitas, tapi sarana agar anak-anak kita mengenal Tuhannya, belajar disiplin, bersyukur, dan merasa dekat dengan Allah. Jelasnya, ia memberikan contoh sederhana, bagaimana mengajak anak-anak sholat bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti menyediakan sajadah warna-warni yang mereka suka, mengajak mereka wudhu bersama, atau membacakan doa setelah sholat dengan nada riang. Semua dijelaskan dengan gaya cerita yang ringan dan menyentuh. Tidak sedikit dari para tamu yang mulai menyadari bahwa mendidik anak tidak bisa hanya dengan omelan dan aturan. Harus ada cinta dan teladan. Seorang ayah bernama Bang Udin bahkan mengaku kepada teman sebelahnya, "Gue selama ini cuma nyuruh anak sholat doang, tapi gue sendiri kadang bolong-bolong. Malu gue sama diri sendiri, bro." Ungkapan jujur itu disambut anggukan dan gumaman dari beberapa tamu lain yang merasakan hal serupa. Ceramah itu bukan hanya menasihati anak-anak, tapi justru menggugah kesadaran para orang dewasa untuk memperbaiki diri dulu sebagai contoh yang baik. Ustadzah Ondel-Ondel pun menegaskan bahwa anak-anak adalah cermin dari rumah mereka. Jika ingin anak rajin ibadah,
maka rumah itu harus penuh dengan cahaya solat dan zikir. Selain bicara soal solat, Ustadzah Ondel-Ondel juga menyelipkan pentingnya menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajarkan bahwa anak yang dibiasakan solat sejak kecil biasanya akan lebih mudah diarahkan dalam hal lain. Menghormati orang tua, tidak berkata kasar, dan mudah bersyukur. Ia menyebut bahwa solat bukan hanya rukun Islam, tapi juga fondasi akhlak. Kalau anak kita sudah kenal Allah sejak kecil, insya Allah saat besar dia nggak akan mudah terbawa arus pergaulan buruk. Ucapnya sambil menatap wajah-wajah kecil yang duduk di barisan depan. Anak-anak itu, termasuk Jali kecil, menatap sang ustadzah dengan mata penuh kekaguman. Mereka merasa tidak sedang dimarahi, tapi diajak berteman oleh seseorang yang mengerti dunia mereka. Sambil menyampaikan ceramah, Ustadzah Ondel-Ondel juga menyisipkan lagu-lagu pendek Islami yang disesuaikan dengan budaya Betawi. Ia melantunkan nasyid dengan irama gambang kromong sederhana yang liriknya menceritakan tentang anak-anak yang rajin sholat dan disayang Allah. Lagu itu dinyanyikan dengan iringan ketukan ringan dari rebana kecil yang dibawa oleh timnya. Suasana yang semula hening berubah jadi ceria, tanpa kehilangan esensi dakwahnya. Anak-anak ikut bernyanyi pelan sambil bertepuk tangan mengikuti irama. Para orang tua pun tersenyum bangga. Ceramah yang semula terasa seperti pengajian serius, kini menjadi sesi edukasi yang penuh keceriaan dan kehangatan. Uniknya, Ustadzah Ondel-Ondel juga menggunakan alat bantu visual seperti papan bergambar rukun Islam, miniatur masjid dari kardus, dan boneka tangan yang ia namai Udin dan Ucok. Melalui dua boneka itu, ia menyampaikan dialog ringan yang mengajarkan anak-anak tentang pentingnya bangun pagi, wudhu yang benar, dan mengapa sholat 5 waktu itu penting. "Ucok, kamu udah sholat subuh belum?" tanya boneka Udin. "Belum, Udin. Aku kesiangan," jawab Ucok. Dialog itu disambut tawa anak-anak, tapi juga menyampaikan pesan penting. Sholat itu bukan pilihan, tapi kewajiban yang harus dibiasakan. Cara penyampaian seperti ini membuat pesan agama tidak terasa berat, bahkan justru menyenangkan untuk anak-anak. Di tengah-tengah ceramah, Ustadzah Ondel-Ondel sempat memanggil Jali kecil ke depan panggung. Ia mengajak anak itu berdialog ringan di depan semua tamu. "Jali, kamu suka sholat?" tanyanya. Dengan malu-malu tapi tegas, Jali menjawab, "Suka, Ustadzah. Kalau nggak sholat, aku takut Allah marah." Jawaban polos itu membuat para tamu tertawa kecil, namun juga tersentuh. Ustadzah pun mengangguk bangga. Ia kemudian mendoakan Jali agar kelak tumbuh menjadi anak soleh, berguna bagi agama dan bangsa. Para tamu pun serentak mengaminkan. Suasana berubah sangat syahdu. Tidak sedikit yang mulai mengusap air mata haru, terutama orang tua yang merasa tersentuh oleh ketulusan sang ustadzah dan kepolosan sang anak. Seiring waktu berjalan, ceramah itu terasa semakin mendalam. Bukan hanya karena isi pesannya, tapi karena cara penyampaian yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Tidak ada kesan menggurui. Ustadzah Ondel-Ondel berbicara dengan hati, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan menyisipkan humor-humor ringan khas Betawi. Ia juga mengajak semua yang hadir untuk menjadikan ulang tahun bukan sekadar perayaan duniawi, tapi momen untuk mengevaluasi diri. Apa arti umur bertambah kalau ibadah kita masih kurang? Apa arti merayakan kelahiran kalau kita lupa kepada pencipta? Ucapnya. Kalimat itu seperti menampar lembut, mengajak semua untuk kembali kepada Allah dalam suasana yang penuh cinta, bukan rasa takut semata. Setelah menyampaikan ceramah yang syarat makna dan penuh kelembutan, Ustadzah Ondel-Ondel mulai menurunkan intonasi suaranya. Nada yang sebelumnya semangat, perlahan berubah menjadi teduh. Ia menatap wajah-wajah yang berkumpul di hadapannya, anak-anak yang mulai paham makna ibadah, orang tua yang terdiam dalam keharuan, serta tetangga-tetangga yang mulai merenungkan cara mendidik generasi. Ia mengangkat tangan, mengajak semua untuk menundukkan kepala dan berdoa bersama. Mari kita tutup dengan doa. Semoga anak-anak kita semua menjadi generasi soleh dan solehah, menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya, dan menjadi penerus kebaikan di bumi Allah, ucapnya. Suasana pun seketika hening. Suara tangis pelan terdengar dari barisan ibu-ibu, seakan doa yang dipanjatkan menyentuh ruang paling dalam hati mereka. Menjelang akhir ceramahnya, Ustadzah Ondel-Ondel mengajak para orang tua untuk membuat jadwal sholat bersama anak-anak di rumah.
Ia menyarankan agar setiap malam sebelum tidur, orang tua duduk bersama anak-anak, mengevaluasi apakah sudah sholat 5 waktu atau belum. Ia juga menyarankan membuat kalender bintang. Setiap kali anak sholat tepat waktu, mereka mendapat bintang. Jika berhasil 5 hari berturut-turut, diberi hadiah kecil seperti buku cerita Islami atau waktu bermain ekstra. Insya Allah, dengan cara ini, anak-anak akan merasa bahwa sholat itu bukan beban, tapi kebanggaan, katanya. Para tamu tampak antusias. Beberapa bahkan langsung mencatat ide-ide itu di ponsel mereka. Doa itu tidak panjang, namun begitu dalam maknanya. Saat Ustadzah ondel-ondel mengucapkan kata-kata, "Ya Allah, jadikan setiap langkah anak-anak kami menuju kebaikan. Jadikan tangan mereka ringan dalam menolong sesama. Jadikan lidah mereka lembut dalam berkata baik. Dan jadikan kaki mereka kuat berjalan menuju masjid." Banyak dari para tamu yang tak kuasa menahan tangis. Beberapa bapak tampak memalingkan wajah, menyeka mata dengan tangan kasar mereka. Tidak sedikit dari mereka yang mungkin selama ini terlalu sibuk bekerja, jarang punya waktu untuk berbicara hangat dengan anak-anak. Ceramah ini membangunkan sisi keayahan yang mulai tertidur oleh kesibukan dunia. Di sisi lain, para ibu terisak pelan sambil memeluk anak-anak mereka, seolah ingin memohon maaf atas hari-hari yang mungkin pernah mereka lalui tanpa membimbing dengan lembut. Setelah doa selesai, suasana berubah hangat. Para tamu berdiri memberi tepuk tangan panjang untuk Ustadzah ondel-ondel. Tak sedikit yang langsung maju ke panggung, ingin berjabat tangan dan mengucapkan terima kasih secara langsung. Beberapa anak bahkan mengelilinginya, memeluk kaki kostum ondel-ondel besar yang ia kenakan. "Terima kasih, Ustadzah, saya jadi pengen sholat terus," kata seorang anak kecil sambil menggenggam tangannya erat. Ustadzah ondel-ondel membalas dengan senyum lebar. "Masya Allah, insya Allah kamu bisa jadi imam hebat di masa depannya," katanya sambil mengusap kepala sang anak. Di belakang, Pak Darman tampak menyeka sudut matanya. Ia menatap putranya, Jali kecil, dengan rasa bangga yang luar biasa. Di hari ulang tahun putranya, ia tak hanya merayakan pertambahan usia, tapi juga menyaksikan lahirnya semangat ibadah di hati anaknya sendiri. Tak lama setelah itu, acara dilanjutkan dengan penampilan seni anak-anak kampung. Namun, kali ini ada yang berbeda. Lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu Islami yang liriknya mengajak sholat dan berbuat baik. Bahkan, anak-anak yang biasanya malu-malu kini tampil penuh semangat. Mereka merasa lebih percaya diri, karena mereka tahu bahwa yang mereka nyanyikan adalah sesuatu yang benar dan membawa pahala. Orang tua yang menyaksikan pun merasa bangga. Acara yang semula hanya dirancang sebagai perayaan sederhana ulang tahun, kini berubah menjadi momen yang akan dikenang seumur hidup. Beberapa orang tua bahkan langsung membentuk grup WhatsApp baru bernama Orang Tua Cinta Sholat. Isinya para warga kampung yang ingin saling mengingatkan untuk mendidik anak dengan pendekatan yang lebih Islami. Di hari-hari berikutnya, dampak dari ceramah Ustadzah ondel-ondel mulai terasa. Anak-anak mulai terbiasa datang ke musola kecil di tengah kampung untuk sholat berjamaah maghrib. Tidak jarang, sebelum azan berkumandang, mereka sudah berdatangan dengan baju koko kecil, sajadah di tangan, dan semangat di wajah. Para orang tua pun mulai menjadikan waktu sholat sebagai momen keluarga. Sholat berjamaah di rumah jadi rutinitas baru. Bahkan, Pak Darman memodifikasi jadwal manggung ondel-ondelnya agar tidak bertabrakan dengan waktu sholat. Ia ingin jadi contoh nyata bagi anak-anaknya. Di sisi lain, Jali kecil mulai dikenal bukan hanya sebagai penari ondel-ondel, tapi juga sebagai anak yang rajin sholat dan suka mengajak teman-temannya ke mushola. Semua itu bermula dari satu momen ulang tahun yang diberi sentuhan dakwah. Ceramah itu juga berdampak lebih luas. Cerita tentang Ustadzah ondel-ondel menyebar lewat video-video yang diunggah warga. Salah satunya bahkan viral di media sosial. Netizen dibuat kagum dengan pendekatan dakwah yang tidak biasa. Banyak yang menyebutnya sebagai cara keren mendidik anak zaman sekarang tanpa kehilangan budaya lokal. Beberapa daerah bahkan mengundang komunitas Betawi muda berkarya untuk mengadakan ceramah serupa di wilayah mereka. Tidak sedikit pesantren dan madrasah yang ingin mengadopsi pendekatan dakwah kreatif ala ondel-ondel. Ini dakwah yang ramah anak, bukan marah-marah, komentar salah satu netizen yang videonya mendapat ribuan like. Dampaknya meluas bukan hanya di kampung Pak Darman, tapi hingga ke kampung-kampung lain yang juga ingin menyemarakan Islam dengan cara yang akrab, meriah,
dan penuh cinta. Dan dari semua itu, yang paling membahagiakan adalah transformasi kecil di rumah Pak Darman sendiri. Kini, setiap malam sebelum tidur, keluarga itu berkumpul di ruang tamu kecil mereka. Mereka membaca doa bersama, mengevaluasi siapa yang sholat tepat waktu, dan siapa yang masih harus belajar. Jali kecil selalu jadi yang pertama menjawab, "Aku sholat 5 waktu hari ini, ya," dengan senyum bangga. Dan setiap kali mendengar itu, Pak Darman selalu memeluk anaknya erat. "Itu hadiah ulang tahun paling indah buat ayah, Nak," bisiknya. Di sisi lain, Ibu Jali mulai membuat buku harian ibadah untuk anaknya, berisi stiker bintang untuk setiap amal baik. Ustadzah ondel-ondel mungkin sudah kembali ke kampung asalnya untuk berdakwah di tempat lain. Tapi pesan dan semangatnya masih hidup, tumbuh, dan berkembang di hati semua yang hadir hari itu. Kisah ini pun menjadi contoh nyata bahwa dakwah tidak selalu harus dilakukan di podium tinggi atau di majelis besar. Ia bisa hadir di tempat paling sederhana sekalipun. Di tengah kampung, di acara ulang tahun, di atas panggung triplek, bahkan dari balik kostum ondel-ondel. Yang terpenting bukan di mana dakwah itu disampaikan, tapi bagaimana ia mampu menyentuh hati dan mengubah perilaku. Ustadzah ondel-ondel mengajarkan bahwa dengan cinta, seni, dan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat, pesan Islam bisa disampaikan dengan indah dan menyentuh. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa mendidik anak mencintai sholat bukanlah hal yang mustahil, asalkan kita mulai dari hati dan disertai teladan. Masya Allah tabarakallah, sungguh luar biasa ya, teman-teman. Dari sebuah acara ulang tahun sederhana, ternyata bisa jadi momen dakwah yang penuh makna. Lewat kehadiran Ustadzah ondel-ondel, kita semua diingatkan bahwa perintah sholat itu bukan sekadar rutinitas, tapi kunci utama membentuk karakter anak-anak kita. Bukan hanya anak-anak yang belajar, tapi juga kita sebagai orang tua. Karena sejatinya, anak-anak akan meniru apa yang mereka lihat, bukan hanya apa yang mereka dengar. Maka mari kita mulai dari diri sendiri. Sholat tepat waktu, mencontohkan kebaikan, dan menciptakan rumah yang penuh cahaya iman. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi buat kita semua untuk lebih mencintai Islam dengan cara yang menyenangkan dan membumi. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk bantu share ke teman-teman dan keluarga kamu. Siapa tahu, lewat video ini, akan ada lebih banyak anak yang makin rajin sholat dan lebih banyak orang tua yang makin sadar untuk menjadi panutan yang baik. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga kalian semua sehat selalu, diberi umur panjang, dan dimudahkan untuk mendidik anak-anak menjadi generasi soleh dan solehah. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebut juga asal daerah kamu, biar kita tahu dari mana saja teman-teman hebat yang nonton video ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami, dan salam dari Ustadzah ondel-ondel. Bintang bersinar.